wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Saya jurusan PGSD semester 3. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Isnaini Lutfi Nadiroh sebagai dosen pengampu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang bimbingan bagi anak yang berbakat. Bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Yang pertama, dasar formal dan empirik pelaksanaan bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat di SD. Pengertian murid cerdas dan berbakat, kebutuhan dan karakteristik murid cerdas dan berbakat, identifikasi murid cerdas dan berbakat, permasalahan yang dihadapi pada anak berbakat, penyelenggaraan pendidikan bagi murid cerdas dan berbakat, teknik bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat. Yang pertama, dasar formal dan empirik pelaksanaan bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat di SD. Pada pasal A24 ayat ke-1 USPN menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 8 alasan perlunya layanan pendidikan khusus bagi anak cerdas dan berbakat menurut Utami Munandar. Menurut Wardiman Dujojonegoro, secara statistik jumlah murid yang termasuk anak berbakat sangat besar. GBHN 1993 telah mengamatkan bahwa anak didik berbakat istimewa perlu mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya. Undang-Undang Dasar Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 juga mengatakan bahwa warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 menekankan perlunya pelayanan bimbingan dan konseling bagi murid yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Yang kedua, pengertian murid cerdas dan berbakat. Bakat adalah suatu yang inherent atau melekat dalam diri seseorang, dibawa sejak lahir dan terkait erat dengan struktur otak. Inteligensi merupakan sifat-sifat manusia yang mencakup kemampuan untuk memahami hubungan yang kompleks. Ciri yang umum dimiliki oleh anak berbakat ialah memiliki kecerdasan yang tinggi daripada anak normal. Anak berbakat lebih mengacu kepada anak yang menunjukkan kemampuannya untuk kerja yang tinggi dalam aspek intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu. Yang ketiga, kebutuhan dan karakteristik murid cerdas dan berbakat. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan emosi, yang keempat, perkembangan sosial. Adapun yang keempat, identifikasi murid cerdas dan berbakat. Nah, identifikasi murid cerdas dan berbakat dapat dilakukan sedini mungkin, yaitu pada usia 1-2 tahun. Pada usia yang lebih tua yaitu 2-6 tahun, identifikasi anak cerdas dan berbakat dilakukan dengan lebih rinci. Identifikasi anak berbakat tidak berhenti pada usia 6 tahun, tetapi terus berlanjut sampai anak masuk sekolah bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selanjutnya, tahap identifikasi murid cerdas dan berbakat di sekolah. Yang pertama, tahap penjaringan atau screening. Tahap penjaringan murid cerdas dan berbakat di sekolah dapat dilakukan dengan menganalisa data prestasi belajar, usia kronologis, nominasi oleh teman sekelas, orang tua, dan guru. Yang kedua, tahap seleksi atau identification. Tahap seleksi dilakukan terhadap siswa yang telah lolos terhadap penjaringan. Tahap seleksi dilakukan dengan tes seperti colors, progressive, matrix. Yang kelima, permasalahan yang dihadapi anak berbakat. Yang pertama, labeling. Yang kedua, memberi nilai dalam bentuk angka. Yang ketiga, underachievement. Yang keempat, konsep diri.
Nah, yang keenam, penyelenggara pendidikan bagi murid cerdas dan berbakat. Yang pertama, akselerasi. Yang kedua, pengayaan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kemampuan. Yang kelima, bimbingan konseling. Nah, yang ketujuh, teknik bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat. Layanan bimbingan bagi murid cerdas dan berbakat tidak diarahkan kepada layanan yang bersifat eksklusif, melainkan dikembangkan secara terpadu di dalam sistem bimbingan yang ada. Nah, yang selanjutnya, murid cerdas dan berbakat dipandang sebagai suatu keutuhan pribadi sehingga program layanan bimbingan yang dikembangkan mampu menyentuh semua dimensi perkembangan pribadi secara umum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.